Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru Hebat abad ke-21 yang tentunya masih bersemangat untuk menyongsong dunia pendidikan di hari esok. Hari ini marilah kita merentangkan sayap semangat inspirasi dalam kesiapan guru mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tingkat sekolah dasar seiring langkah kita menuju dunia pendidikan yang lebih baik. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka tirai untuk menyongsong masa depan yang cerah. Pendidikan adalah kunci untuk membangun generasi cerdas, kreatif, dan berkarakter dengan semangat berkolaborasi dan inovasi. Dengan begitu, maka akan menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Mari kita mulai perjalanan kita menuju dan membahas hasil lokakarya yang harus diimplementasikan di sekolah kita. Hari ini kita akan belajar bersama melalui komunitas belajar daya singkir SD Negeri 1 Mulyosri. Melalui komunitas daya singkir inilah sebagai wadah untuk mewujudkan apa yang sudah kita angankan dan sudah kita cita-citakan. Bapak Ibu, untuk itu mari kita ikuti bersama jalannya hal yang sudah kita sepakati bersama, hasil dari lokakarya, yaitu P5. Apa itu P5 Bapak Ibu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kelihatannya Bapak Ibu masih agak canggung-canggung. Apa ada yang belum dahar? Pak Karung belum dahar? Iya, nanti kita makan siang bersama. Baik, untuk memberi semangat kita yang luar biasa, yuk kita menghangatkan dengan tepuk-tepuk, ya. Coba tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Ya, diulangi lagi ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Baik, ya, semangat nggih. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan arahan ketika kami lokakarya, maka apa yang sudah kita programkan maka harus ditindaklanjuti. Utamanya kita sudah ketika lokakarya mendapat materi P5, asesmen, kemudian PBDB, dan pertemuan lokakarya selanjutnya adalah terkait dengan komunitas belajar. Alhamdulillah, wadah kita, komunitas belajar kita sudah difungsikan. Nah, untuk itu di sini kami akan menggali lagi, refleksi lagi terkait dengan P5 yang sudah panjenengan laksanakan. Masih ingat Bapak Ibu terkait dengan P5 untuk modul proyeknya
panjenengan mengambil tema apa Bapak Ibu? Kearifan lokal. Iya. Mengapa panjenengan ini semua mengambil kearifan lokal ya? Iya. Coba, adakah salah satu yang berani mengutarakan mengapa sih mengambil kearifan lokal? Coba di antara Bapak Ibu yang ada di sini, tolong sampaikan mengapa sih kok mengambil kearifan lokal, tidak mengambil tema yang lain? Ya, monggo. Siapa yang akan menyampaikan, monggo? Pak Barok sini, Pak Barok mau dari mana? Sebelah sini. Ya. Baik, ibu-ibu guru semua, mengapa kita mengambil kearifan lokal? Menurut saya pribadi, kearifan lokal itu kita memanfaatkan kearifan lokal atau kekayaan kita yang ada di sekitar kita, terutama yaitu mungkin dari berbagai macam, ada sayur, ada buah, ada yang lain, itu karena kita lebih mudah mencari bahan dan lokasinya. Kita memanfaatkan kearifan lokal yang ada di sekitar kita agar anak lebih mudah paham dan lebih mudah untuk mengetahui tentang kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Pak Mubarok. Iya. Ya, selain Pak Mubarok, ada yang ingin menyampaikan lagi? Silakan. Dari kaum ibu, siapa yang mewakili? Mangga. Oh, rupanya Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan menyampaikan alasan kami kenapa memilih kearifan lokal sebagai tema dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuan kami yaitu untuk melestarikan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami, yang tentunya yaitu seperti halnya sayur mayur, serta cara bagaimana kita menanam sayur dengan baik, mengolahnya, dan mendistribusikannya di tingkat perekonomian atau pasar, gitu Bu. Jadi kita dapat mengembangkan potensi yang desa kita miliki sampai orang lain dapat mengenalnya. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bu Fitri Nurjana. Ya. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Bapak Mubarok dan Bu Fitri Nurjana sangat benar adanya. Mengapa panjenengan semua ini mengambil tema kearifan lokal? Karena Bapak Ibu, kearifan lokal ini merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu daerah. Dengan mengangkat tema ini, maka kita sudah berusaha untuk melestarikan nilai-nilai tradisional, kebiasaan, dan pengetahuan yang telah berkembang secara turun-temurun. Nah, apa toh tujuannya? Mungkin yang pertama tadi sudah dijelaskan
melestarikan dan menghargai budaya lokal. Yang selanjutnya, meningkatkan rasa cinta tanah air. Kita berada di wilayah Indonesia, yang mana negara Indonesia ini terkenal dengan negara yang agraris. Penduduk desa Mulyosri, kearifan lokalnya adalah dengan hidup bertani atau bercocok tanam. Nah, untuk itu maka karena panjenengan berada pada lingkup sekolah yang notabene bermuara pada industri pertanian atau agrarisnya desa Mulyosri, maka panjenengan mengangkat tema kearifan lokal. Tadi meningkatkan rasa cinta tanah air dengan mengangkat kearifan lokal. Setidaknya ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap tanah air yang merupakan kebanggaan. Terlebih kita mendapat warisan budaya dari bangsa yang beraneka macam kultur. Hal ini nantinya bisa membantu masyarakat dalam memahami keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, nanti ketika panjenengan sudah mengambil modul proyek, anak kenalkan dengan mengapa kita mengambil tema ini. Dan jangan lupa dimensinya juga dikaitkan berikut elemen-elemen yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan di minggu-minggu yang lalu panjenengan sudah membuat modul proyeknya, ya. Kemudian setelah panjenengan membuat modul proyeknya, panjenengan mengaktualisasikan dengan langsung praktek pada yang sesuai panjenengan pilih atau tema-tema yang sudah panjenengan pilih. Sekarang untuk mengingatkan kembali, coba saya ingin mengabsen kembali. Coba ini kira-kira Bapak Ibu yang berada di sini, nanti kami tanya nih. Kami tanya sejauh mana dalam hal penanamannya, sejauh mana panjenengan dalam merawatnya, dan utamanya yang akan kami tanya topik apa yang dipilih terkait dengan tema kearifan lokal. Coba kami absen dulu dari guru kelas 1. Mengambil apa Bu guru kelas 1 untuk tema dan topiknya? Untuk tema kami mengambil kearifan lokal, Bu. Untuk topiknya kami mengambil berkebun sayur, yaitu utamanya adalah sayur pakcoy. Berkebun sayur pakcoy ya. Ya. Nah, kami bekerja sama dengan Bu guru kelas 2 yaitu Bu Renita, karena sama-sama fase A dan melihat peserta didik kita siswanya masih sedikit, jadi kita gabung 2 kelas menjadi 1, Bu. Kita mengambil sayur pakcoy. Nah, tahap yang sudah kami laksanakan sementara ini yaitu kami telah menggemburkan tanah dengan cara mencangkulnya dan menyemai biji pakcoy di tanah tersebut. Nah, sementara ini karena baru tumbuh kecil, kami masih memupuknya dengan pupuk-pupuk alami seperti pupuk kandang. Dan mungkin di minggu-minggu ini kami akan menanamnya langsung di media tanam yang sudah kami sediakan. Ya, terima kasih. Ya, ini dari Bu Fitri melaporkan. Bu Fitri bekerja sama dengan Bu
guru kelas 2 Bu Renita karena memang sama-sama berada pada fase A. Saya tahu panjenengan persiapannya sudah lama, tetapi ketika mau ditanam musim kemarau, ya, maka untuk mengantisipasi agar tanaman tidak mati karena memang kemarin kita kekurangan air. Ya, ketika mulai turun hujan, panjenengan langsung siap siaga. Terima kasih. Ya, ya. Kemudian untuk kelas 3 ini Pak Mubarok, monggo Pak Mubarok. Terima kasih. Untuk kelas 3 mengambil tema kearifan lokal. Untuk topiknya kelas 3 mencoba berkebun buat mentimun. Ya, untuk yang sudah kami lakukan, yang pertama adalah menyiapkan lahan atau lokasinya sudah kami cangkul, sudah kami beri pupuk sedikit untuk membuat pancingan rangsangan nanti. Kalau sudah diberi pupuk, nanti sudah kami siapkan memilih bibit yang bagus. Ya, kami sudah memilih, dan pada hari Sabtu yang lalu kami sudah menanam biji ketimun, ya, sudah kami tanam dan sampai hari ini sudah tumbuh. Dan kami juga sudah membuat rambatannya sekalian. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mubarok, luar biasa. Ini kelas 3, walaupun jumlah siswanya ini lumayan banyak, kemudian anak-anaknya masih kecil-kecil, tapi sudah mampu berkebun mentimun, ya. Dan kita bersyukur kita mempunyai sosok guru yang ahli di bidang pertanian. Ketika kita mengambil tema kearifan lokal, kita tidak usah jauh-jauh mencari narasumber. Narasumbernya sudah ada di sekolah kita. Terima kasih Pak Mubarok. Hadirnya panjenengan menambah nuansa baru. Semoga untuk SD Negeri 1 Mulyosri dalam dunia pertanian bisa menciptakan lumbung tani, ya, lumbung hasil dari pertanian SD Negeri 1 Mulyosri. Baik, untuk kelas 4. Siapa kelas 4? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 4, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, modul yang kami ambil bersama anak-anak adalah asiknya berkebun pepaya. Nah, kami bersama anak-anak selain berkebun pepaya, juga kami memanfaatkan lahan sebagai nanti sambil menunggu kan Bu ya, waktunya lama, kami juga nanti akan berlatih menanam di proyek. Jadi berkebunnya tidak hanya pepaya saja, ada tomat dan bunga telang. Kemudian topiknya bersama yaitu kearifan lokal. Alhamdulillah kemarin bersama anak-anak sudah menanam pepaya bersama-sama dan sekarang sudah mulai berbuah. Dan ini kami memulai untuk yang kedua adalah mulai penyemaian tomat ceri dan bunga telang sama. Itu dari kelas 4. Terima kasih Bu Banatika. Bu Banatika melaporkan tema kearifan lokal
Topiknya asiknya berkebun pepaya. Bapak Ibu, kita bersyukur berada di lingkungan SD Negeri 1 Mulyosri yang mana untuk lokasi areanya ini sangat luas. Kemudian dengan luasnya pekarangan yang ada di lingkungan sekolah kita manfaatkan, kita olah menjadi beraneka kebun. Ya, ada kebun timun, ada kebun pakcoy, ada kebun singkong, tomat, kemudian tadi ada kebun apa lagi? Pepaya. Ya, sangat luas sekali. Nanti bisa diedukasikan ke hal-hal yang sifatnya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingat ketika Pak Barok menanam timun, kita memberikan bertajuk Gemati. Apa itu Gemati? Gemar menanam mentimun. Ini Gemati. Ya, jargonnya Pak Barok Gemati ini. Pak Barok tidak hanya Gemati ke siswa, ternyata Gemati pada tanaman. Baik, kelas 4 sudah. Kelas 5, silakan kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru DAI di sini bersama dengan guru kelas 5 itu mengambil tema kearifan lokal. Kemudian yang kami kelola sama seperti kelas 4 karena lahannya memang luas. Kemudian dibantu oleh guru kelas yang lain, yaitu menanam berkebun pepaya. Di sana sudah dari beberapa waktu yang lalu, sudah dari lebih awal pengolahan tanah, kemudian pembibitan, dan alhamdulillah sudah tertanam pohon pepaya. Tinggal perawatan saja dan pemantauan nanti di mana memantau perkembangan pohon-pohon pepaya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Titik. Walaupun Bu Titik di sini guru mapel, tapi sangat luar biasa membantu Ibu guru kelas 5 untuk bertanam pepaya. Iya, pepaya yang sudah ditanam oleh Bu guru kelas 5 dan tentunya dibantu oleh beberapa guru yang berada di sini. Insya Allah ini sudah mulai tumbuh dengan suburnya. Semoga nanti ada edukasi baru ketika hasil panen melimpah, kita bisa membuat geplak pepaya. Nah, harapannya di sini kita menghasilkan hasil tanaman dari apa yang sudah ditanam. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bersama, kita di awal tidak menuntut produknya, tetapi kita ini mengajarkan ke peserta didik dari proses awal, bagaimana cara penanaman, bagaimana cara memupuk, dan dikenalkan ini loh bentuknya seperti ini. Hal tersebut bisa dijadikan pembelajaran kontekstual di luar sekolah. Nah, karena pembelajaran kontekstual di lingkungan SD Negeri 1 Mulyosri ini banyak sekali ragamnya. Mungkin ada mentimun, ada pepaya, kemudian ada singkong. Monggo nanti Bapak Ibu di sini anak diajar pembelajaran di luar kelas dengan mengamati tumbuhannya, bentuk daunnya, kemudian akarnya. Ini nanti anak langsung teringat. Jangan lupa juga tanamkan dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara bersyukurnya, nanti ditunjukkan di elemen mananya nggih.
Nah, sekarang kelas 6. Monggo Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih waktunya yang diberikan kepada diri saya. Untuk kelas 6, itu temanya kearifan lokal, mengambil judul berkebun sayur payur. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai banyak dipersiapkan. Terus sudah mempersiapkan bijinya, dan nanti dengan anak-anak akan menanamnya insya Allah besok dari Sabtu untuk mempersiapkan anjang-anjangnya memakai bambu untuk sebagai perambatannya nanti tanaman payur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Endang. Ini Bu Endang memanfaatkan lahan yang ada, yaitu tadi temanya masih sama, kearifan lokal. Kemudian untuk topiknya asiknya berkebun pare welut. Luar biasa, pare welut. Bu Endang sudah tahu bagaimana bentuk dari pare welutnya? Sudah tahu, panjang ya pare welut, pare pahit itu sama. Jangan lupa tadi Bu Endang sudah menyampaikan anak-anak dibawa ke sana sambil diperkenalkan lahannya, kemudian bagaimana cara mengolahnya, kemudian diperkenalkan bibitnya, bagaimana cara menanamnya, dan bagaimana cara merawatnya. Kenalkan juga nanti Bu Endang dimensinya itu ada dimensi beriman dan bertakwa, ada dimensi gotong royong, kemudian ada kreatif. Nah, dalam dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, nanti panjenengan juga harus memperkenalkan, berarti keyakinan kepada Tuhan. Kemudian pada dimensi gotong royong, gotong royong nanti juga panjenengan wajib ini memperkenalkan bagaimana anak-anak ini bekerja sama dalam menanam, kemudian bagaimana saling menghargai, saling menghormati, kemudian bagaimana kegotong royongan yang ada dalam tingkat siswa. Jadi harapannya siswa ini tidak bekerja sendiri, tidak langsung aku iso, saya tidak mau diberi pelajaran oleh Bapak Ibu guru, saya di rumah sudah sering dengan bapak saya. Nah, di sinilah kita saling memberi asa, memberi asuh, tujuannya agar dimensi sosial yang ada, yaitu diantaranya gotong royong, sistem kekerabatan itu terjalin. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya yakin panjenengan sudah membuat modul ajarnya ya? Sudah. Untuk itu coba saya minta salah satu guru untuk menampilkan modul ajar yang sudah dibuat, maksud saya modul proyek yang sudah dibuat terkait dengan P5. Mungkin dari kelas 5 atau kelas 4 silahkan. Mungkin Bu Panatika saya sudah pernah membuat menanam kebun singkong, karena kemarin kelas 5 itu kelas 4 mengambil asiknya berkebun singkong. Terus karena sambil menunggu singkongnya besar, kemudian Bu Panatika membantu di kelas 5, yaitu asiknya berkebun pepaya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencoba mempresentasikan hasil modul proyek penguatan profil belajar Pancasila yang sudah saya susun dengan
Profil Pancasila. Untuk informasi umumnya, nama sekolah SD Negeri 1 Mulyasri, temanya kearifan lokal, fase B kelas 4, itu topiknya asiknya berkebun sayur. Nanti tim pelaksananya adalah berkebun pepaya. Oh iya, asiknya berkebun pepaya. Permasalahannya adalah karena minim kesadaran masyarakat akan pentingnya pertanian berkelanjutan, menyebabkan kurangnya keterlibatan dalam praktek berkebun pepaya secara mandiri. Relevansinya proyek dengan topik untuk sekolah ini karena peserta didik SD Negeri 1 Mulyasri itu siswa kelas 4 memiliki latar belakang kreatif inovatif, sehingga dibutuhkan sebuah kegiatan yang mengasah kemampuan mereka. SD Negeri 1 Mulyasri merupakan sekolah penggerak di Kecamatan Rembul. Kemudian kami sudah memiliki lahan yang luas sehingga memungkinkan kami untuk bisa menanam kebun pepaya. Pertanyaan pemantiknya adalah, siapa di antara kalian yang pernah mengikuti air teladan? Lalu apa saja yang pernah dibuat? Siapa yang dilihat? Kemudian untuk dimensi Pancasilanya, untuk dimensi profil pelajar Pancasilanya beserta elemennya yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya yaitu akhlak kepada alam serta akhlak pribadi siswa. Subelemennya adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi serta menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian untuk dimensi yang kedua yang diambil adalah tentang bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global. Dimensi ini elemennya adalah kolaborasi dan kepedulian. Subelemennya sendiri adalah mengembangkan refleksi diri dan menunjukkan inisiatif serta bekerja sama secara mandiri. Tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu bertanggung jawab atas tanamannya sendiri melalui kegiatan menanam pepaya. Kemudian peserta didik dapat melatih kemandirian dengan merawat tanaman. Kemudian peserta didik dapat berlatih untuk melestarikan alam serta peserta didik dapat berlatih untuk merawat makhluk ciptaan. Rumusan subelemennya adalah terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Di sini untuk menguji ketercapaiannya kami membuat sebuah assessment dari proyek ini. Rubriknya adalah kategorinya adalah dari mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, serta sangat berkembang. Subelemen yang pertama yaitu tentang menjaga lingkungan. Untuk peserta didik dikatakan mulai berkembang itu jika anak atau peserta didik dapat menunjukkan pentingnya menjaga lingkungan dalam konteks berkebun pepaya. Dikatakan sedang berkembang bila peserta didik sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip menjaga lingkungan dalam aktivitas berkebun. Kemudian dikatakan berkembang sesuai harapan bila peserta didik secara konsisten menerapkan tindakan ramah lingkungan dalam berkebun pepaya. Dan dikatakan sangat berkembang apabila peserta didik mampu menunjukkan kepedulian yang tinggi dan inovatif dalam menjaga lingkungan melalui berkebun pepaya dan elemen lainnya. Untuk kegiatannya totalnya ada tadi di atas 128 JP. Untuk kegiatan yang pertama yaitu tentang sosialisasi proyek, kemudian ada assessment yang selanjutnya sebelum kegiatan, kemudian akan ada sosialisasi tentang kegunaan sayur
misalkan tanam tanaman sayuran dan buah pepaya sampai dengan CP dilakukan dalam satu pertemuan, satu hari maksudnya. Kemudian menanam tanaman sayuran dan buah pepaya, terus menyiangi dan memgunting pucuk tanaman buah pepaya, terus menyirami, kemudian memanen, sampai akhirnya nanti ada anak-anak di peserta didik diminta bisa membuat portofolio langkah-langkah mengolah tanaman sayuran dari buah pepaya menjadikan berbagai jenis produk. Kemudian hasil akhirnya adalah melakukan panen karya dengan menyaksikan hasil produk yang bisa dibuat dari hasil kebun pepaya. Jadi tasnya di sini ada pendapatannya lagi. Jadi ada yang pasti yang terakhir adalah refleksi, bagaimana hasil dari kegiatan nanti akan direfleksi dan tidak lanjut setelah refleksi dilakukan. Insyaallah sekian dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf, mohon saran dan masukan dari ibu kepala sekolah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Panitika yang sudah memaparkan hasil modul proyeknya, yang mana hari ini Bu Panitika bekerja sama dengan Ibu Guru PAI. Nah, Bapak Ibu masih ingat dalam JP 1 tahun untuk P5 ada berapa JP Bapak Ibu? Dalam 1 tahun ada berapa JP? 252. Nah, di situ tadi 1 semester coba berapa? Sudah pas ya? Pas ya? Oke, berarti kita ingat bersama bahwa P5 dalam 1 tahun itu 252, kemudian dibagi 2. Dua ini 2 semester ya, berarti setiap 1 semester ini berapa? 126. Kemudian 126 itu dilaksanakan berapa minggu? Berapa minggu Bapak Ibu? Bisa mungkin dibagi 4 berapa? 24 ya. Nah, itu bisa dilaksanakan panjenengan mau blok 2 bulan terus berturut-turut juga boleh. Mau dibuat per minggu juga boleh. Nah, seperti yang sudah panjang laksanakan ini kan dibuat 1 minggu sekali. Iya. Nah, coba Bapak Ibu, mari kita cermati bersama apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Panitika. Apakah dari hal yang sudah dipaparkan sudah seluruhnya terupdate atau tercatat semuanya? Coba saya lihat di elemennya, dimensinya itu mungkin salah ketik ya. Bhinneka Tunggal Ika itu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global itu. Karena dimensinya tidak ada Bhinneka Tunggal Ika, iya, berkebinekaan global. Nah, contoh di sini kebinekaan global kira-kira apa? Mungkin dari macam-macam siswa yang berasal dari beberapa suku, kalau ada, tetapi kita mampu bekerja sama dalam mengelola satu proyek. Oh gitu. Jadi dari ras ya, jadi mungkin mencakup aspek yang mana keharmonisan, kemudian akhirnya begitu ya, inklusifnya, dari menghargai keberagaman budaya, dari
kelasnya. Nah, karena ini kita berada pada karakteristik sekolah, yang mana sekolah kita itu rasnya semua Jawa ya. Kalau berkebinekaan globalnya ini kita delete gimana? Iya ya. Jadi hanya mandiri, bernalar kritis, gotong royong, malah mungkin masuk ya, benar-benar masuk ya. Oke. Ya, mungkin seperti itu ya. Ada lagi? Tidak ada ya. Ini kalau saya mencermati dari awal hingga akhir, ini sudah bagus. Nah, monggo nanti Bapak Ibu yang modul proyeknya belum sesuai dengan urutan daripada modul proyeknya, langkah-langkahnya juga masih ada yang belum tertulis, monggo untuk kelas fase C ya, ini sebagai modal untuk diadopsi dan jenengan nanti boleh meng-ATM, bisa dimodifikasi lagi. Begitu, mungkin ada yang Bapak Ibu ingin menambahkan? Tidak ada? Oh, usia produktif kok payah? Iya. Berapa Pak Barong usia produktifnya berapa? 2 tahun. Oh iya. Usia pas itu tidak seperti yang ya. Kalau kita kan usnya itu di bawah berapa itu, kalau ini 2 tahun ya. Ini kita juga perlu tahu ternyata pohon pepaya ini ada usia produktifnya yaitu 2 tahun. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, baik untuk komunitas belajar daya sipir atau yang kita kenal Kamisan Daya Sipir, kita cukupkan dulu. Besok ketemu lagi di minggu depan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita yel-yel lagi ya. Ya, mau tepuk wow ya. Oke, yuk. Siapa yang mau memimpin? Ini yang mau memimpin Bu Guru Agama. Silakan Bu Titi. Ya sudah, tidak apa, saya ya tidak apa. Sudah yuk. Ini Bu. Nah ini ternyata sama Bu Titi baru ada hal yang ternyata baru ada tamu. Iya, yuk semuanya mau saya beri hadiah ya. Tepuk wow namanya. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih B. Wow, keren, 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 keren. Wow, ulangi lagi ya. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren, keren, keren. Wow. Belum semangat semua berdiri karena aku beri hadiah yang ada tamunya agak berserong. Ya, yang semangat ya. Ya, karena mendapat hadiah kan semangat. Ya. Namanya tepuk wow. Tepuk wow, dikasih W, kasih O, kasih W. Prok, 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 prok. Keren, keren, keren. Yes. Ya, terima kasih. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.